Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Tarisa Deda Susi Putri dari program studi pendidikan IPA angkatan 19 dengan NIM 092 di kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat satu alat yang dapat menunjukkan bagaimana cara kerja dari paru-paru kita. Alat ini bisa disebut dengan paru-paru buatan. Nah, bagaimana sih udara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Bagaimana cara kerja dari paru-paru kita? Bagaimana kita bisa menghirup? Bagaimana ke prosesnya? Oke, langsung saja kita buat dulu alat praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada gelas plastik, kemudian ada 2 buah balon, lalu ada 2 buah karet gelang, kemudian ada plastisin, ada gunting, kemudian ada kelereng, dan yang terakhir ada 1 buah sedotan stainless steel. Prosedur pembuatan paru-paru buatan ini yang pertama yaitu melubangi bagian bawah gelas plastik menggunakan gunting. Lubang ini nantinya akan digunakan sebagai tempat masuknya sedotan. Untuk ukuran lubangnya itu kita kira-kira saja, sekiranya sedotannya itu bisa masuk. Kemudian kita masukkan sedotannya seperti ini ke dalam gelas plastiknya ya, seperti itu. Selanjutnya kita potong bagian itu, leher balon yang pertama seperti itu. Kita gunakan yang bagian bawah balonnya saja. Kemudian masukkan sedotan ke dalam balon seperti itu. Kemudian kita ikat menggunakan karet gelang hingga rapat ya. Nah, jika sudah terikat dengan rapat, kita masukkan kembali hingga masuk ke dalam gelas plastik ya, balon yang berwarna merah muda itu. Kemudian kita ambil plastisin dan kita lekatkan di antara sedotan dan juga gelas plastiknya. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada udara yang masuk melalui celah-celahnya. Kemudian kita potong balon yang kedua sama seperti tadi, kita potong lehernya dan kita gunakan yang bagian bawahnya saja. Kemudian kita masukkan kelereng ke dalam balon dan kita ikat menggunakan karet gelang hingga rapat. Kemudian kita masukkan ke bagian mulut dari gelas ya, seperti itu. Kita tutup gelasnya menggunakan balon yang kedua hingga menjadi seperti itu. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Uji coba paru-paru buatan ini, kita coba tarik dan dorong balon yang berwarna kuning itu keluar dan ke dalam gelas seperti itu. Nah, yang terjadi adalah balon yang di dalam gelas itu mengembang dan mengempis. Nah, dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi, bisa dikatakan percobaan kita itu berhasil karena balon yang berwarna merah muda itu tadi bisa mengembang dan mengempis secara sempurna. Hal tersebut sama dengan cara kerja dari paru-paru kita. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen yang ada pada paru-paru buatan ini. Nah, untuk sedotan yang ada di luar ini kita ibaratkan sebagai batang tenggorokan kita. Kemudian untuk balon yang berwarna merah muda ini kita ibaratkan sebagai paru-paru kita. Untuk balon yang berwarna kuning ini kita ibaratkan sebagai diafragma kita. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Ketika tadi kita menarik balon yang berwarna kuning ini keluar gelas seperti ini, maka balon yang ada di dalam gelas atau balon yang berwarna merah muda ini akan mengembang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi udara itu masuk ke dalam
balon yang berwarna merah muda itu. Kondisi tersebut itu terjadi karena tekanan yang ada di dalam gelas ini, tekanan udara ya, yang ada dalam gelas ini itu lebih kecil daripada udara yang ada di sekitar. Jadi perlu diketahui bahwa semua zat itu cenderung berpindah dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Hal itu sama dengan udara ya. Jadi udara itu berpindah dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, proses ini itu sama dengan ketika kita melakukan inspirasi. Nah, ketika kita melakukan inspirasi itu, diafragma kita itu akan berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan rongga dada kita membesar dan tekanan paru-paru kita mengecil, sehingga udara yang ada di luar itu masuk ke dalam paru-paru kita, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan inspirasi itu, semua organ dalam tubuh kita itu cepat sekali ya cara kerjanya. Itu adalah kehebatan dan keluarbiasaan Tuhan menciptakan kita. Jadi ketika kita menarik nafas, rongga dada kita itu langsung mengembang seperti itu. Jadi bisa dikatakan kerja dari pernafasan itu secara bersamaan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita kembali memasukkan balon yang berwarna kuning ini ke dalam seperti ini, maka balon yang berwarna merah muda itu akan mengecil. Hal tersebut terjadi karena udara yang ada di dalamnya itu keluar. Nah, udara tersebut keluar itu karena tekanan yang ada di dalam gelas ini, tekanan udara ya, tekanan udara yang ada di dalam gelas ini itu lebih besar daripada tekanan udara yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Jadi udara itu tadi kan sudah dikatakan bahwa udara itu akan menuju tekanan yang lebih rendah kan daripada tekanan yang lebih tinggi. Jadi udara itu keluar dari balon ini. Nah, hal ini sama dengan cara kerja dari ketika kita melakukan ekspirasi. Jadi ketika kita melakukan ekspirasi, diafragma kita itu akan berelaksasi, sehingga rongga dada kita itu akan mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru kita itu membesar. Hal tersebut menyebabkan udara yang ada di dalam paru-paru kita itu keluar, seperti itu. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan paru-paru buatan secara sederhana dan juga penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.